Shalom saudara semuanya, gimana kabarnya? Saya rindu sekali untuk kita sama-sama bisa kembali beribadah seperti dulu. Saya berdoa supaya dalam kondisi ini setiap kita sama-sama menjaga kesehatan, supaya Anda dan saya tetap dalam keadaan yang prima. Lewat dari ini, kembali lagi, saya percaya ada sebuah pengharapan besar di depan kita. Lewat dari ini semua, kita akan mengalami sebuah sesuatu yang baru, sebuah normal yang baru, dan saya percaya kita semua pasti bisa melewati ini dengan baik. Saudara, hari ini saya pengen sharing sebenarnya tentang mungkin lebih ke arah cerita pengalaman tentang apa yang hari-hari ini kita alamin. Beberapa waktu yang lalu, saudara, istri saya kan, Evelyn, lagi hamil. Dan kami dari bulan pertama, dari awal kami sudah menentukan dokter yang kami sudah tentukan, dan dokter itu sudah treat kita sampai pokoknya setiap kontrol kita selalu sama dokter itu jadi dokter kita yang kita pilih untuk lahiran anak kita. Nah, namun kemarin sejak pandemi corona itu protokol rumah sakit berubah. Saudara, kalau kemanapun kan sekarang berubah banget ya. Kalau ke swalayan aja, saudara, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Terus nggak boleh lagi ngantri berdesek-desekan. Semuanya sekarang sudah dijarakin. Kemanapun Anda pergi sekarang semua peraturan berubah, protokol berubah. Di rumah sakit pun banyak berubah, saudara. Salah satunya dokter kami sempat kemarin, saudara, ini cerita aja gitu, saudara. Dokter kami nih melayani seorang pasien yang ternyata setelah beberapa hari kemudian baru sadar pasien itu terkena COVID gitu loh, saudara. Nah, karena itu dokternya, walaupun dokter yang kami kunjungi ini sekarang juga diberikan peraturan harus pakai APD, terus harus pakai masker semuanya, jadi udah kayak datang ke tempat bedah segala macam gitu ya. Nah, dokter kami ini melayani pasien yang ternyata kena COVID, dan nggak lama kemudian akhirnya rumah sakit dari tempat di mana kami datang itu menonaktifkan dokter itu. Karena takut dokter itu ternyata juga terjangkit virus. Nah, ternyata walaupun dokter itu sudah tes 2 kali, hasilnya tetap negatif, saudara, tapi rumah sakit tetap memberikan kebijaksanaan untuk tidak mempekerjakan dokter tersebut. Kenapa? Karena dengan alasan takut dokter itu menjadi seorang carrier. Nah, saudara, carrier itu unik, saudara, karena gini, yang bikin, sekali lagi saudara, memang angka kematian yang namanya COVID ini nggak setinggi yang dulu seperti SARS, MERS, itu lebih tinggi. Tapi kenapa COVID ini sepertinya sangat menyeramkan? Karena COVID ini penularannya sangat cepat, saudara. Penularannya lewat banyak hal, nah, saudara. Jadi karena kalau saudara lihat, biasanya nih korban-korbannya ya, yang meninggal itu yang usianya sudah tua gitu ya. Sementara yang usianya muda kayak saya, kayak mungkin beberapa dari Anda, kita ini biasanya lebih imun tubuhnya tinggi, sehingga kita kalau terpapar dengan virus corona, kita ini nggak berasa sakit. Ada juga, saudara, kalau baca berita, ada yang nggak demam, ada yang nggak berasa sesak, nggak batuk, nggak apa-apa, tapi kena COVID gitu loh. Kenapa? Karena dia ini cuman carrier tuh pembawa virusnya gitu loh. Jadi kalau yang bahaya, kenapa pemerintah sekarang memperlakukan social distancing, PSBB, di mana semuanya nggak boleh berkumpul sama-sama, nggak boleh yang namanya, terutama ibadah di gereja juga dinonaktifkan terlebih dahulu, jadi ibadahnya di rumah. Kenapa? Karena pemerintah takut Anda dan saya mungkin nggak punya gejala COVID, tapi Anda dan saya tuh bawa penyakitnya, bawa carriernya. Nggak ada gejala, tapi cuma membawa virusnya dan menularkan kepada mereka yang imun tubuhnya rendah. Contohnya orang-orang tua, orang-orang yang memang punya penyakit diabetes dan segala macamnya. Itu lebih bahaya kalau sampai terpapar dengan orang yang membawa virus tersebut. Jadi yang pemerintah takutin adalah kita ini membawa. Mungkin sekali lagi, saya juga sempat beberapa momen kemarin, saudara, saya sempat takut ketemu orang-orang tua gitu loh, di salah satunya misalnya ketemu mama saya, ketemu nenek yang sering datang di rumah mama saya tuh agak deg-degan kalau ketemu mereka. Kenapa? Karena saya tahu saya ini kuat gitu loh, imun tubuhnya kuat. Saya mungkin nggak punya gejala-gejala corona, tapi mungkin saya ini bawa gitu loh virus corona, karena kan kita masih belanja, kita masih beli ini beli itu, kadang-kadang kita masih terpaksa harus keluar, dan kalau keluar itu kan kita nggak tahu terpampang sama virus apa gitu loh. Nah, saya takut kalau saya bawa, kalau saya ketemu
ketemu, saya ini cuma bawa kepada mereka yang imun tubuhnya obviously lebih lemah dari saya. Jadi itu kan yang menjadi keprihatinan kita gitu loh saudara. Dan menurut saya begini saudara, yang hari-hari ini Anda dan saya sedang alamin selain dari virus corona ini, saya kemarin mungkin sudah pernah singgung sedikit bahwa sebenarnya yang lebih cepat penyebaran virusnya daripada corona adalah rasa takut saudara. Saudara kalau lihat kemanapun dari kita, mungkin Anda dan saya kayak tadi saya katakan, saya mungkin nggak kena coronanya, tapi kayak saya kena rasa takutnya gitu loh saudara. Saya takut kalau ketemu orang tua, saya takut ketemu ini karena saya takut saya jadi pembawa gitu loh. Saya punya iman bahwa saya nggak istilahnya saya punya iman saya nggak akan sakit gitu. Cuman gimana kalau misalnya ternyata saya menjadi bawa virusnya? Makanya kembali saudara, saya himbau untuk yuk kita sama-sama tunduk sama pemerintah, taat. Yuk kita dukung lah, kalau saya bilang bukan tunduk, bukan taat. Ayo kita dukung pemerintah kita dengan menghentikan penyebarannya. Kenapa? Karena takutnya kita nih bawa kepada orang yang imun tubuhnya sangat rendah. Nah sekali lagi saudara, kembali kita lihat ada sebuah kekuatan di balik corona ini, COVID-19, yang lebih mengerikan, yaitu sebuah rasa takut yang disebarluaskan saudara. Nah, saudara kalau lihat kenapa WhatsApp sekarang kalau Anda baca grup broadcast kan nggak semuanya bener, aneh-aneh saudara. Karena itu saudara saya berdoa, yang namanya rasa takut jangan Anda sebarkan. Anda dan saya hanya menyebarkan yang baik, jangan menyebarkan yang menyebarkan rasa takut. Karena sekali lagi, saudara bisa melihat bahwa kita semua sedikit banyak sangat terdampak banget, terpengaruh lah dengan rasa takutnya. Anda dan saya mungkin nggak kena COVID-nya, tapi Anda dan saya kena rasa takutnya. Kenapa? Karena takut saya jadi pembawa, takut ini, takut itu, semuanya berubah. Nah saudara, hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang unik. Pertama-tama saya mau katakan begini saudara. Pemerintah takut kita ini menjadi seorang pembawa. Kita ini menjadi seorang carrier, ya, pembawa virusnya. Saudara dan saya, hari ini saya mau kasih tahu satu kebenaran, yaitu bahwa sebenarnya betul Anda dan saya adalah seorang pembawa. Anda dan saya adalah seorang carrier. Ya, betul. Anda dan saya itu seorang carrier. Tapi pertanyaannya saudara, apa yang saudara bawa? Apa yang saudara carry? Saudara, seorang carrier itu kalau dia bawa virusnya, maka orang yang dekat-dekat dia akan kena sama virusnya. Dan saudara, sebenarnya Alkitab sering mengatakan bahwa Anda dan saya ini seorang pembawa. Anda dan saya ini membawa sesuatu. Tapi pertanyaannya hari ini saudara, apakah yang Anda bawa layak untuk ditangkap sama orang lain atau tidak? Kalau yang Anda bawa virus, ya jangan disebarkan. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau yang Anda bawa virus, maka yang Anda bawa tidak layak untuk mereka tangkap atau tidak layak untuk ditularkan. Saudara, Anda dan saya, sekali lagi, orang-orang percaya, Anda dan saya adalah seorang pembawa. Pertanyaannya, yang Anda bawa layak ditularkan kepada sesama kita atau tidak? Saudara, ada satu firman Tuhan yang saya hari ini pengen bahas sedikit saja. 1 Tesalonika ayat 2-8. Firman Tuhan dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika berkata demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi ketika Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika, yang dia ingat cuma 3: pekerjaan imannya, usaha kasihnya, dan ketekunan pengharapannya. Nah saudara, ketiga hal ini adalah yang dibawa sama jemaat Tesalonika. Yaitu apa? Pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Kasih, iman, pengharapan. Kasih, iman, pengharapan. Kasih, iman, pengharapan. Ketiga hal ini adalah sesuatu yang dibawa sama jemaat Tesalonika. Dan yang dia bawa ini, ketika dia menjadi seorang pembawa, dia selalu menularkan apa yang dia bawa kepada siapapun yang dia jumpai. Jemaat Tesalonika menularkan hanya 3 hal: iman, kasih, pengharapan. Iman, kasih, pengharapan. Sangat banyak dalam kehidupan jemaat ini mengeluarkan iman, kasih, pengharapan. Sampai Paulus ketika sedang berdoa untuk jemaat ini, yang dia ingat cuma 3 hal: imannya, kasihnya, pengharapan. Saudara, hari ini ketika orang ditanya apa yang dia ingat tentang kamu, apa yang bisa menjadi jawaban mereka, saudara? Oh, pemarah, pesimis, aji mumpung, atau utang gak pernah bayar, atau selalu minta uang gitu kan. Saudara, ketika orang mengingat Anda, keluarga Anda, nama Anda, seluruh kehidupan Anda, apa yang diingat sama orang?
Karena sekali lagi saudara, apa yang Anda bawa selalu Anda tularkan kepada sekelilingmu. Kalau orang tua membawa sifat-sifat baik, maka sifat baik itu pasti ditularkan kepada anak-anaknya. Anda dan saya membawa sesuatu, sekali lagi, Anda dan saya membawa sesuatu, pertanyaannya, apakah yang Anda bawa layak untuk ditularkan kepada sesamanya? Saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini kita memiliki hal yang baik yang kita bisa tularkan kepada lingkungan sekitar kita. Saudara, sesungguhnya hari ini saya mau katakan, Anda dan saya adalah pembawa. Pembawa apa, saudara? Anda dan saya membawa satu hal yang namanya Injil. Saudara, kalau kita baca terus, Anda baca, dan kami tahu, hai saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan juga dengan kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Paulus berkata, kita ini saudara semua, Anda dan saya, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita ini membawa kekuatan Injil dalam diri kita. Injil itu apa? Injil itu berita baik, saudara. Berita baik apa? Saudara, yang namanya berita baik, saudara, itu nggak pernah bisa dibendung. Berita baik tidak pernah bisa disembunyikan. Saudara, kalau ingat Yesus bilang, cahaya nggak mungkin kita taruh disembunyiin di bawah. Cahaya itu ditaruh di tempat di mana semua orang bisa melihat. Berita baik juga sama, saudara. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan berita baik. Maksudnya apa, saudara? Contoh, misalnya hari ini kita semua sedang mengalami pandemi COVID. Kalau suatu hari, suatu titik nih saudara, kita sedang berdoa untuk hal ini, satu titik di mana ada negara yang berhasil menemukan vaksinnya, atau siapapun yang berhasil menemukan vaksinnya, sudah diuji berkali-kali, melewati berbagai macam pencobaan, dan akhirnya betul ini adalah vaksin COVID, dan betul ini menjadi penawar dari semua yang sedang dialami dunia. Maka saudara, itu berita baik pasti menyebar. Tidak mungkin berita baik sebaik itu bisa disembunyikan oleh pihak manapun, karena yang namanya berita baik tidak sabar untuk disebarkan, saudara. Ketika hari-hari ini saya sedang menanti lahirnya anak saya dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini, saudara. Itu kan berita baik, saudara. Saya sebagai orang yang membawa berita baik aja rasanya pengen menyebarkan ke semuanya. Sebentar lagi anak saya lahir, sebentar lagi anak saya lahir. Saudara, kenapa? Karena berita baik tidak bisa dibendung. Berita baik tidak bisa disampaikan. Dan saudara dan saya membawa sebuah berita baik yang sangat mutlak, atau saya bilang yang absolut. Anda dan saya membawa sebuah berita baik yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh berita baik manapun. Yaitu apa? Berita baik yang kita sebut Injil. Injil artinya berita baik. Maksudnya apa, saudara? Anda dan saya membawa sebuah pesan bahwa ya, ada seseorang yang sudah mati buat kamu, bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia mengirim anaknya satu-satunya untuk menebus dosa kita, sehingga Anda dan saya yang harusnya masuk neraka sekarang beroleh keselamatan. Yesus mati buat kita, membayar dosa kita, menanggung semua kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk kegagalan, kutuk dari dosa. Semuanya Yesus tanggung. Sakit penyakit kita Dia tanggung. Sejak hari itu, saudara, maut dikalahkan, kutuk dipatahkan, dan hari ini Anda dan saya memperoleh keselamatan kekal. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih anugerahnya yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita ketika kita percaya dengan cuma-cuma. Dan saudara, ini adalah berita baik. Anda dan saya mungkin, saudara, yang hari-hari ini orang di luar sana sedang ketakutan ketika kena COVID, kena pandemi, karena mereka terjangkit positif virus ini. Yang mereka takutkan adalah, saya belum siap mati, saya nggak tahu mati kemana, saya nggak yakin mati saya masuk surga atau tidak. Saudara, hal seperti ini kan tidak lagi menjadi pertanyaan buat kita orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Anda dan saya percaya keselamatan bukan karena perbuatan kita, bukan karena saya baik, bukan karena saya rajin baca Alkitab, bukan karena saya rajin ke gereja, bukan karena saya rajin berdoa. Keselamatan saya peroleh karena saya percaya ada yang sudah bayar, dan Dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah juru selamat saya. Saya memberikan kehidupan saya berharap kepada Dia yang bisa menyelamatkan jiwa saya. Karena itu Anda dan saya orang Kristen, kita nggak takut lewatin hal seperti ini. Kenapa? Karena seandainya saya mati, saya cuma pindah kafling, kalau kata mama saya. Saudara dan saya, keselamatan yang Anda miliki adalah sesuatu hal yang pasti, dan itu adalah berita baik, saudara. Berita baik yang dinantikan semua dunia ini. Di saat mereka sekarang sedang ketakutan, mereka sedang ketakutan akan kematian salah satunya, saudara. Anda dan saya nggak bergumul lewat ini. Kenapa? Karena kita percaya keselamatan kita adalah hal yang pasti, saudara. Seperti ilmu pasti 2 tambah 2 adalah 4. Sama juga dengan keselamatan orang Kristen kita ini adalah sesuatu yang mutlak, pasti kita miliki, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar semua. Saudara, bukankah ini berita baik? Ya, ini berita baik.
Dan yang sekali lagi, yang namanya berita baik tidak pernah bisa disembunyikan. Anda dan saya perlu mengumandangkan berita baik yang kita miliki. Sama seperti jemaat Tesalonika. Saya lanjutkan pembacaannya, saudara. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam masa-masa di mana Anda dan saya harus terpaksa ada di rumah masing-masing, penghasilan berturun drastis, dunia sekarang sedang ketakutan juga akan hal ini. Saya makan apa besok? Saya makan, saya pakai besok 2 hari lagi saya makan apa? 3 hari lagi saya makan apa? Firman Tuhan berkata bahwa kita dan Anda dan saya nggak perlu khawatir akan besok akan makan apa, besok pakai baju apa. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan perhatikan, saudara. Ini adalah berita baik. Sekali lagi, saudara, saya berdoa supaya hidupmu mengeluarkan berita baik. Jangan hidup seperti orang dunia yang terpengaruh sangat oleh ketakutan. Anda dan saya mungkin boleh terpengaruh sedikit oleh ketakutan, tapi sekali lagi tidak memilih ketakutan sebagai tempat dalam kehidupan kita. Sebaliknya kita memilih iman, bukan rasa takut, saudara. Saya lanjutkan. Karena itu dia bisa bersuka cita di tengah penindasan. Saya berdoa di tengah-tengah ini Anda bisa belajar bersuka cita. Kenapa? Karena kita bukan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita bukan seperti orang yang tidak kenal Tuhan Yesus Kristus kita. Kita bukan seperti orang yang tidak punya keselamatan. Anda dan saya sudah dijamin sama Tuhan kita. Anda dan saya mempercayai sebuah berita baik Injil yang ada dalam diri kita. Karena itu layaknya bersukacitalah dalam setiap saat, saudara. Lanjut. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya, saudara. Karena sukacita di dalam penindasan, karena iman, kasih, pengharapan, mereka jemaat Tesalonika menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayahnya, saudara. Saya lanjutkan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, lewat iman, kasih, pengharapan yang sudah menjadi mendarah daging dalam jemaat Tesalonika, lewat Injil yang mereka bawa dalam hidup mereka, lewat kehidupan yang mereka hidupi, sukacita yang mereka miliki di tengah penindasan, saudara, itu semua menghasilkan Injil yang mereka miliki bergema, saudara, tersebar, saudara, seperti COVID-19 ini tersebar, saudara. Hari ini, saudara, Anda dan saya bisa menularkan sesuatu, yaitu bukan menularkan ketakutan, tapi menularkan pengharapan, menularkan iman, menularkan kasih. Dan hal ini sebenarnya, saudara, adalah sesuatu yang kita miliki. Hal ini adalah sesuatu yang Anda dan saya perlu tularkan kepada dunia ini, saudara. Biarkan Injil, berita baik yang kita miliki ini tersebar. Biarkan orang dunia bisa melihat bagaimana kita hidup di tengah pandemi ini, bagaimana kita tidak jadi orang yang egois, bagaimana kita tidak jadi orang yang ketakutan, tapi kita jadi orang yang tetap menyebar kebaikan, menyebar kasih kita, menyebar pengharapan kita, menyebar iman kita. Kita jadi orang yang tidak bergantung sama manusia, tapi bergantung sama Tuhan. Saudara, saya berdoa ini menjadi fondasi yang terus saya dengungkan setiap minggu. Kenapa? Karena saya percaya JKI Providensia, Anda dan saya adalah umat pilihan Allah. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menyebarkan berita Injil, menyebarkan berita pengharapan, menyebarkan berita iman, menyebarkan berita kasih. Dan saya berdoa ini menjadi sebuah tiang pedoman kita, saudara. Sama tadi seperti saya sampaikan, rasa takut itu bisa menyebar, tapi iman juga bisa menyebar. Saudara, Anda boleh pilih yang mau Anda tularkan, rasa takut atau iman. Kalau Anda mau menularkan takut, saudara, Anda tinggal broadcast segala sesuatunya. Anda tinggal memberitakan sesuatu yang bikin orang ketakutan, bikin orang khawatir, saudara. Tapi Anda dan saya punya sebuah pilihan hari ini, yaitu menyebarkan iman. Dan saya percaya Anda dan saya lagi, saudara, Anda dan saya adalah seorang carrier. Anda dan saya adalah seorang pembawa. Pertanyaannya, yang kita bawa layak kita tularkan atau tidak? Saya adalah seorang carrier, saya adalah seorang pembawa, dan saya akan menularkan berita baik yang saya miliki dalam diri saya. Saudara, hari-hari ini gembala yang paling ditakuti sama gembala adalah ketika saya ngobrol-ngobrol, saya tahu yang paling banyak menjadi kegelisahan kita para gembala, saudara, adalah kita ini takut jemaat kita kehilangan imannya karena sudah tidak diizinkan berkumpul dalam beribadah dalam sebuah gedung yang sama. Saya tahu, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat meresahkan hati kita, sangat mengkhawatirkan hati saya pribadi. Ada hari-hari di mana saya sampai nggak bisa tidur karena saya juga mikirin hal ini. Saya juga tahu bahwa kita manusia tidak diciptakan untuk hidup terisolasi di rumah. Ada dan saya, firman Tuhan juga ada berkata supaya kita ini tidak menghindari ibadah-ibadah pertemuan. Saya tahu, saudara, Anda dan saya juga
merindukan pertemuan ibadah, dan banyak gembala juga takut kalau saya misalnya tidak mengizinkan ibadah diadakan, nanti iman kekristenan mereka luntur bagaimana, nanti mereka jadi bosan ke gereja setelah lewat ini, apakah mereka datang ke gereja atau tidak. Saudara, sejujurnya itu adalah ketakutan kami dari para gembala. Saya juga alamin hal yang sama. Tapi sekali lagi saudara, saya percaya, saya dulu pernah sampaikan di gereja, kalau nggak salah 2 tahun lalu sebelum saya married, saya masih ingat saya pernah sampaikan satu pesan yang menurut saya sangat kuat, sangat powerful yang pernah saya sampaikan di gereja. Apa saudara? Bahwa Anda dan saya, kita ini bukan berkumpul di gedung gereja, kita ini bukan pergi ke gereja. Bahwa Anda dan saya, kita adalah gerejanya saudara. Kita bukan datang ke gereja, kita ini gerejanya saudara. Ini saatnya dimana Anda dan saya menjadi gereja Tuhan, tempat yang terbuka, tempat yang menyebarkan pengharapan. Gereja itu apa saudara? Tempat di mana orang bisa bertemu Tuhan, tempat di mana orang bisa menemukan pengharapan, tempat di mana orang bisa menemukan iman, tempat di mana orang bisa menemukan kasih yang terus-menerus disalurkan di gereja. Hari ini saudara, Anda dan saya dipaksa untuk menjadi gereja masing-masing di rumah masing-masing. Jadilah rumah masing-masing, jadikanlah rumah kamu gereja Tuhan, tempat di mana ada pengharapan, tempat di mana ada Tuhan, tempat di mana ada iman, tempat di mana ada kasih. Saudara, jadilah gereja-gereja yang berjalan, karena dunia kadang-kadang tidak berani datang ke gereja dalam bentuk gedung. Tapi kalau Anda dan saya menjadi gerejanya, Anda dan saya yang bisa pergi menjangkau dunia. Saudara, ini saatnya dunia sedang mencari Injil, dunia sedang mencari berita baik. Saudara, Anda dan saya bawa berita baik, sebarkan saudara. Anda dan saya adalah gerejanya. Kita nggak cuma berkumpul di sebuah gedung gereja, kita adalah gerejanya. Sekali lagi saudara, saya berharap kita bisa menangkap satu hal, bahwa Anda dan saya memang adalah seorang carrier, tapi pertanyaannya, yang kita bawa ini layak ditularkan atau tidak? Saudara, banyak dari Anda mungkin juga berpikir, saya pengen semuanya. Saya percaya banyak banget yang dari kita yang selalu mengeluarkan statement yang sama. Saya pengen ini semua kembali kepada normal. Saya pengen kita semua balik ke normal lagi, dimana kita dulu kayak gini, balik lagi lah kayak dulu kak, balik lagi kayak dulu, balik lagi kayak dulu. Saudara, saya tahu itu semua menjadi teriakan kita, tapi hari ini saudara, saya mau katakan, karena saya punya pengharapan. Saya berharap lebih daripada normal. Saya nggak cuma pengen kita kembali ke normal. Saya pengen supaya setelah ini semua selesai, saya punya pengharapan bahwa kita nggak cuma kembali menjadi normal, tapi ada sebuah normal baru yang di atas normal kita yang lama. Ada sebuah pergerakan baru yang Tuhan sedang persiapkan. Ini saatnya dimana Tuhan seperti wake up call, memberikan alarm kepada gerejanya, supaya setiap jemaat kembali kepada esensi yang terpenting. Seolah-olah Tuhan seperti bicara, aku nggak mau kita cuma bergantung sama gereja untuk menaikkan iman kita. Aku mau setiap orang Kristen kembali kepada esensi yang utama. Karena banyak dari kita tanpa sadar, ketika kita punya gereja, kita sudah tidak lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap harinya. Karena kita pikir, sudah cukup saya datang ke gereja seminggu sekali, saya sudah cukup berbakti kepada Tuhan hanya dengan datang kepada Tuhan seminggu sekali dan membawa persembahan. Saudara, sekali lagi, itu bukan esensi kekristenan kita. Hari ini Tuhan seperti sedang goncangkan semua gereja, supaya kita tubuh Kristus menjadi gereja-gereja Tuhan yang berjalan, supaya Anda dan saya kembali kepada esensi yang utama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya kita kembali kepada esensi yang utama, bahwa gereja Tuhan harus ada di keluarga kita masing-masing. Gereja Tuhan harus ada di rumah kita masing-masing. Jangan cuma seminggu sekali Anda jadi gereja, jangan cuma seminggu sekali Anda jadi orang Kristen, tapi ini saatnya Anda dan saya menjadi gereja yang berjalan kemanapun kita pergi. Saya percaya ini saatnya gereja bercahaya. Gereja akan makin kuat berdiri, gereja akan makin berani dalam mengabarkan Injil, mengabarkan berita baik. Ini adalah momen-momen yang tepat, saudara. Pengharapan saya, saudara, bukan pada pemerintah. Walaupun saya percaya, saya terus dukung mereka. Pengharapan saya bukan pada para dokter, walaupun saya terus berdoa buat mereka. Pengharapan saya juga bukan kepada para pemimpin rohani, walaupun saya terus menopang mereka dalam doa. Tapi sekali lagi saudara, pengharapan saya, pengharapan Anda dan saya bukan pada hal-hal yang di luar, bukan pada hal-hal yang di duniawi ini, saudara. Pengharapan kita ada pada seseorang yang menciptakan seluruh alam semesta ini dengan perkataannya. Pengharapan kita ada pada orang yang membentuk lautan, membentuk gunung-gunung ini. Pengharapan kita
Ada pada Dia yang menyembuhkan orang sakit, membukakan mata yang buta, membukakan telinga yang tuli, saudara, membangkitkan yang mati. Pengharapan kita adalah kepada Dia yang sudah mati dan dibangkitkan kembali dan sudah naikkan ke surga. Itu pengharapan kita, saudara. Pengharapan kita adalah kepada Dia yang bisa menyediakan segala sesuatu menurut kebutuhannya, menyediakan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kepenuhannya Dia, saudara. Itu pengharapan kita. Jangan berharap sama manusia. Sekali lagi, saudara, berharap kepada Tuhan. Dan kalau Anda punya pengharapan kepada Tuhan, dunia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda ya dari hidup kamu, ada sesuatu yang berbeda dari keluarga kamu. Kenapa di tengah pandemi ini semua orang khawatir, kamu tidak khawatir? Kenapa? Anda bisa jawab, karena pengharapan saya bukan pada sekitar saya, pengharapan saya ada pada Tuhan. Saudara, sekali lagi, Anda dan saya adalah seorang carrier. Anda dan saya adalah seorang pembawa. Apakah yang Anda bawa layak untuk ditularkan? Rasa takut bisa menyebar dengan sangat mudah, tapi iman juga bisa menyebar dengan sangat mudah. Kebencian bisa Anda tularkan dengan mudah. Kasih juga Anda bisa tularkan. Kekhawatiran bisa Anda tularkan juga, saudara, betul. Tapi sekali lagi, pengharapan juga bisa Anda tularkan. Saudara, pilih apa yang Anda mau tularkan. Pastikan yang Anda tularkan dalam diri Anda, yang Anda miliki dalam diri Anda, adalah sesuatu yang layak kamu tularkan kepada dunia ini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, hari ini kalau kami datang di hadapan-Mu, beribadah bersama di minggu pagi ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang adalah satu-satunya gunung batu sumber pengharapan kami, tempat satu-satunya yang bisa kami percaya, tempat di mana kami bisa menyenderkan kepala kami dan berserah kepada Engkau. Bapa, di tengah-tengah pandemi ini, doaku Tuhan sebagai gembala jemaat, setiap jemaat kami Tuhan, iman jemaat yang Kau percayakan di bawah penggembalaan kami, Tuhan, kami berdoa iman mereka biar tetap tumbuh di tengah pandemi ini. Tuhan, buat kami tidak jadi orang-orang yang menyalahkan keadaan, tidak menyebarkan kepahitan, tidak menyebarkan kekecewaan, tidak menyebarkan kekhawatiran, tapi kami menjadi orang-orang yang menyebarkan pengharapan. Kami jadi orang-orang yang membawa iman, membawa kasih dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa di tengah-tengah pandemi ini, kami bukan jadi orang yang pahit, kami tidak jadi orang yang kecewa, tapi kami jadi orang-orang yang iman, pengharapan, dan kasih kami makin kuat, dan makin kuat. Tuhan, ajar dan ingatkan kami bahwa kami adalah seorang pembawa, kami adalah carrier. Buat kami terus menyadari apa yang hari-hari ini kami tularkan kepada sesama kami. Kalau kami tularkan kekecewaan, kepahitan, itu akan terus menyebar dan akan membusukkan kehidupan kami dan membusukkan mereka yang kami sebarkan. Tapi hari ini Tuhan, kami jemaat JKI Providensia, kami menolak untuk menyebarkan kepahitan, kekecewaan. Sebaliknya, kami mau pastikan hidup kami penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kami pastikan ketiga hal itu Tuhan yang kami tularkan kepada sesama kami. Bapak, aku berdoa minta perlindungan untuk setiap jemaat kami Tuhan. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, aku berdoa untuk perlindungan yang daripada Engkau, favor, perkenanan dari Allah menyertai kehidupan kami. Biar kemanapun kami pergi Tuhan, Kau menyertai kami, perlindungan ilahi nyata dalam kehidupan kami, dan kami deklarasikan kami dan keluarga akan berjalan dalam kesehatan ilahi. Juga kami tidak lupa berdoa untuk mereka yang hari-hari ini Tuhan terjangkit positif corona. Kami lepaskan aliran kesembuhan-Mu kepada semua pasien-pasien Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kesembuhan. Darah Yesus cukup untuk membayar semua sakit penyakit dunia ini. Juga kami berdoa untuk para dokter, para perawat Tuhan yang berjuang di lini garis depan. Kami hargai mereka dan kami berkati mereka, lindungi mereka, lindungi keluarga mereka Tuhan, berikan hikmat, terus mereka bisa berjalan dalam kesehatan ilahi juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan, supaya ekonomi kami, finansial kami Engkau yang proteksi. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan kebutuhan kami, karena itu kami nggak akan pernah kekurangan. Kami akan deklarasikan setiap hari, kami lebih dari cukup karena Allah yang menjadi penyedia buat keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.